Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Firmansyah dari Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penulisan buku saku saya yang berjudul Penerapan SMK 3 atau K3 bagi karyawan di PT Indonesia Bersatu Migas Pertamina. Pertama, ada kebijakan mutu dan K3. Di PT Indonesia Bersatu ini sebagai perusahaan penambang minyak dan gas bumi yang memiliki visi menjadi perusahaan modern serta bisa bersaing di kancah internasional dalam bidang pengembangan, pengeboran, dan pengolahan minyak serta gas bumi berkeyakinan bahwa mutu hasil dan proses kerja, mutu keselamatan dan kesehatan kerja, dan mutu etika berusaha termasuk pengelolaan lingkungan adalah syarat utama bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan ini menerapkan suatu sistem manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengolahan lingkungan dengan tujuan agar perusahaan menghasilkan produk bermutu tinggi yang memberikan kepuasan pelanggan melebihi harapannya. Melalui proses kerja yang bermutu dan beretika, serta melindungi karyawan, pelanggan, aset, mitra kerja, dan lingkungan dari dampak negatif yang mungkin terjadi. Kemudian selanjutnya ada pengantar buku saku. Selanjutnya daftar isi memuat tentang materi-materi yang ada di dalam buku saku termasuk alat pelindung diri, fasilitas umum, kebersihan dan kerapian, karyawan menaati peraturan, serta ada pelaporan karyawan yang tidak menaati peraturan, termasuk juga akses kerja di proyek, potensi bahaya, dan beberapa materi-materi yang berkaitan dengan K3 di perusahaan minyak ini. Yang pertama adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri harus sesuai dengan potensi bahaya yang dapat terjadi di kualitas standar yang telah ditetapkan. Untuk kualitas standar yang telah ditetapkan, maksudnya adalah dari APD yang bisa dilihat di gambar ini. Ada masker, ada kacamata, ada sarung tangan, termasuk rompi, serta sepatu, itu sudah memiliki standarnya secara nasional maupun internasional dan yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh pihak dari pembentukan perusahaan ini. Dan kemudian ada fasilitas umum yang termasuk denah. Di lokasi tempat fasilitas umum tersebut tersedianya ruang P3K dan perusahaan migas memiliki area kerja yang aman dan terpisah. Perusahaan migas juga menyediakan fasilitas rekreasi bagi para karyawannya serta transportasi dan termasuk juga fasilitas lain seperti masjid, area parkir, dan kafetaria. Ya, sesuaikan dengan gambarnya yang ada di sini, seperti ini kira-kira fasilitas yang digambarkan. Dan kemudian ada kebersihan dan kerapian. Kebersihan dan kerapian adalah menjaga area kerja tetap bersih dan rapi, menyimpan peralatan, terus membersihkan alat-alat kerja yang sudah digunakan dari kotoran yang menempel. Selanjutnya ada poin tentang karyawan mantai peraturan karena peraturan yang di perusahaan migas ini, apalagi yang ada pengeboran dan pengolahan minyak tersebut, itu sangat berbahaya dan sangat mengalami resiko kecelakaan yang bisa mengakibatkan kerugian bahkan kematian bagi karyawan tersebut, terutama adalah kebakaran atau pencemaran limbah untuk alam sekitar. Peraturan ini sudah terjamin oleh undang-undang dan termasuk juga disetujui oleh para menteri ataupun pihak-pihak terkait. Nah, di sini ada gambar ya, gambar tentang para pekerja yang sedang dilatih atau diberi materi tentang pentingnya menaati K3 ataupun SMK 3 yang berlaku di perusahaan migas tersebut. Kemudian ada poin melaporkan karyawan yang tidak menaati peraturan perundang-undangan K3 dan dokumen terkait. Yang pertama adalah mengidentifikasi sang pelanggar, kemudian memilih saluran pelaporan, dan kemudian ada membuat laporan.
mengikuti prosedur pelaporan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau SKK migas ini yang cukup mencakup verifikasi laporan penyelidikan dan tindakan lanjut. Terus jenis pekerjaan yang kerja harus diawasi oleh kepala teknik, termasuk juga kerja yang sangat berbahaya, terutama di anjungan lepas pantai, maksud saya, di lautan, termasuk juga pengeboran minyak di bawah laut, serta pekerjaan tinggi, pekerjaan listrik, dan pekerjaan penggalian di bawah tanah. Untuk akses kerja di proyek ada kota kerja sama KKS, kebakaran dan untuk kerja sama KKS menjalin antara pemerintah melalui SKK Migas, kontrak kerja sama, perjanjian pemerintah melalui SKK Migas, kontrak kerja sama juga ada perjanjian antara pemerintah melalui SKK Migas dan juga keamanannya. Akses lokasi operasi dan area kantor diatur dengan prosedur keamanan yang ketat untuk melindungi pekerja. Dan selanjutnya ada potensi dari bahaya di penambangan dan pengolahan minyak tersebut. Ada kebakaran, ada paparan zat beracun, tumpahan minyak yang tak jatuh ke tanah atau ke laut, tumpahan minyak yang dapat mencemari tanah ataupun mencemari air laut dan kehidupannya. Untuk kecelakaan akibat tersengat listrik juga terjadi karena terkena dari badai air laut yang kemungkinan bisa terjadi di lepas pantai sana. Untuk pencegahan potensi bahaya, pencegahan kebakaran, pencegahan ledakan, ataupun pencegahan paparan zat beracun dengan menggunakan alat pelindung diri, menggunakan apron, ataupun eh, pencegahan untuk segera memadamkan ataupun menambal pipa-pipa yang bocor. Selanjutnya ada penanganan material berbahaya, termasuk identifikasi dan pelatihan keselamatan kerja. Beberapa contoh material berbahaya di sini ada zat kimia seperti hidrogen sulfida, benzena, atau asam sulfat yang mudah terbakar. Untuk gas berbahaya ada amonia dan karbon monoksida. Selanjutnya ada rambu tentang gas-gas dan zat-zat berbahaya tersebut seperti ini. Selanjutnya ada pengangkutan material hasil pengeboran, lokasinya, dan pilihan metode termasuk menggunakan pipa-pipa, truk-truk, ataupun kereta api. Material lainnya digunakan diangkut menggunakan truk ataupun bisa saja menggunakan mobil kalau itu memungkinkan. Untuk ini ada gambar yang menjelaskan tentang proses pengangkutan mulai dari pengeboran lepas pantai, kemudian diangkut menggunakan kapal dan ke dermaga diambil menggunakan truk ataupun truk tangki. Untuk pengoperasian berminyak, tahapan pengeboran migas, persiapan lokasi, dan pengeboran. Selanjutnya, kita langsung ke bekerja di anjungan minyak, ataupun ini gambar dari anjungan minyak itu sendiri, terbentuk seperti ini. Ya, selanjutnya, beginilah pengolahan minyak di lepas pantai, seperti ini. Untuk bagi pekerja yang ingin mendaftar di sini harus siap dengan situasi dari dan mendapatkan juga tentang pelatihan untuk persiapan penambangan di laut. Kemudian ada penerapan sistem manajemen 3, SMK 3, penilaian risiko kebakaran, pencegahan kebocoran gas, menggunakan alat deteksi gas, pemeliharaan rutin, dan sebagainya. Eh, untuk alat pelindung diri, ada sepatu pelindung, pakaian apron, masker, dan pelindung ke telinga. Nah, ini ada rambu-rambu ketiga tentang bahayanya ataupun di area yang berbahaya seperti licin ataupun mudah terbakar ataupun beracun. Ini ada penanganan terhadap orang yang tidak sadarkan diri akibat keracunan. Itu pertama ada penanganannya gambar seperti berikut. Di sini juga ada rambu-rambu tentang berbahaya, zat berbahaya seperti ini. Kemudian kita
patuhan terhadap undang-undang. Undang-undangnya ada nomor 1 tahun 1970 tentang SDM, SKK, Migas. Selanjutnya kita ke unit dari 5 sampai 6 dan 7. Yang awal tadi adalah gabungan dari unit 1 sampai 5. Kemudian yang ini ada unit 6 dan 7 seperti melaksanakan pemantauan K3 di perusahaan migas, seperti usulan perubahan tempat kerja, jenis perubahan eksternal, perubahan regulasi, manajer operasional, dan SE, memberikan saran kepada posisi kunci yang berisi tentang keselamatan dan lingkungan, manajemen puncak, direksi, dan komisaris. Eh, Seperti inilah dari buku saku saya, dan yang terakhir ada lembar pemahaman dan kesediaan selaku karyawan yang bekerja di perusahaan gas ini agar dia bersedia ditempatkan di tempat kerja sesuai dengan yang ditargetkan oleh manajer. Ya, sekian, terima kasih, salam dan bahagia.